Selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah virtual kita ini, di dalam mempelajari pelajaran nubuatan yang sangat penting bagi kita. Sebelum kita memulai diskusi kita pada Sabat sore hari ini, pertama-tama kita akan mendengarkan renungan doa yang diambil dari buku Christian Leadership, halaman 26 paragraf 4. Tuhan menasihati kepada kita umat di akhir zaman sebagai berikut. Pelajarilah dengan kerendahan hati dan doa yang sungguh-sungguh. Yeskiel pasal pertama dan kedua juga harus dipelajari dengan cermat. Jadi pelajaran tentang Yeskiel pasal 1 dan 2, Tuhan meminta kepada kita untuk mempelajarinya dengan kerendahan hati dan doa yang sungguh-sungguh, dengan cermat dikatakan di sini. Lebih lanjut dalam Para Nabi dan Raja, halaman 311 paragraf 1, ini buku 1 ya. Semua orang pilihannya sendiri memutuskan nasib mereka. Ya, jadi setiap orang oleh pilihannya sendiri memutuskan nasib mereka dan Allah mengendalikan semuanya dan merampungkan rencana-rencananya. Semua nubuatan ramalkan akan terjadi sampai pada masa kini. Telah ditelusuri dalam halaman-halaman sejarah dan kita boleh memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi pada waktunya. Kiranya kita dapat memahami supaya kita dapat mempersiapkan diri. Kita memutuskan nasib kita sendiri, di mana Tuhan ungkapkan kebenaran yang sangat penting bagi kita pada sore hari ini. Dengan renungan ini, saya mengajak kita semua untuk bertelut dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas waktu suci-Mu pada Sabat sore hari ini. Kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah virtual kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kuasailah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kami sebagai pembicara maupun semua umat yang mendengarkan. Biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kuasailah kami, rendahkanlah hati kami Bapa, supaya kami dapat mengetahui akan nubuatan dan menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami ini, biarlah jadi hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan ampunilah kami Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, ini doa kami. Atas Kristus Putra-Mu, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga di mana kita dapat bersekutu bersama-sama di dalam mempelajari firman Tuhan pada sore hari ini. Judul webinar kita pada sore hari ini adalah Pengungkapan Yeskiel 1 sebagai bukti pekabaran Davidian. Ya, suatu judul yang sangat menarik, bukan? Yeskiel pasal 1 ini adalah salah satu dari nubuatan yang jarang sekali dipelajari di antara kita. Tetapi di sini, melalui terang kebenaran sekarang diungkapkan bahwa pengungkapan Yeskiel 1 ini adalah sebagai bukti pekabaran Davidian. Mari kita kupas, ya, kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya yakin saudara-saudara ya yang memiliki Alkitab di rumah, saya mengajak kita untuk membuka Yeskiel pasal 1. Dikatakan di sana firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Pada tahun ketiga dalam bulan keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan Allah. Jadi Yeskiel 1 ini ya menceritakan kepada kita bahwa Yeskiel melihat ya penglihatan-penglihatan tentang Allah. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi Yeskiel. Apa yang terjadi?
Saya tidak akan membacakan ya seluruh ayat karena ayatnya dari 4 sampai 28 itu sangat padat. Saudara-saudara bisa membaca sendiri di Alkitab saudara, ya, supaya kita mempersingkat waktu, hanya poin-poin penting dari apa yang disaksikan oleh Yehezkiel di tepi Sungai Kebar ini akan saya jabarkan di sini. Di sini Yehezkiel melihat ada 4 makhluk hidup. Dia tidak mengerti apa itu. Seperti manusia. Mereka memiliki 4 wajah. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, ini wajahnya ada 4. Di depan adalah seperti manusia, sebelah kanan adalah seperti singa, sebelah kiri seperti lembu, dan di belakang seperti Raja Wali. Jadi saudara bisa perhatikan ya. Semoga di layar saudara bisa jelas gambar ini. Kemudian telapak kaki mereka itu ya seperti lembu dan kaki mereka ini lurus ya. Telapak kaki yang seperti ini lembu ini bukan apa ya, kilat seperti tembaga. Kemudian dikatakan selanjutnya, mereka memiliki 4 sayap. Nah, 2 sayap ini, sepasang sayap ini dipakai untuk terbang ya. Keempat makhluk ini, kemudian 2 sayap lagi dipakai untuk menutup tubuh mereka. Sayap mereka ini saling menyentuh satu dengan yang lain ya dari keempat makhluk ini. Dan di bawah sayap itu dikatakan terdapat ada suatu tangan seperti tangan manusia. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka berbalik, waktu dilihat oleh Yehezkiel ini berbalik mereka ke sana kemari itu mereka tidak memutar. Dan pandangan yang Yehezkiel itu sangat bersinar ya, sangat terang. Seperti kilat sambung menyambung tampak dari penglihatan Yehezkiel ini. Kemudian dikatakan mereka memiliki roda ya, jadi masing-masing memiliki roda. Jadi ada 4 roda, kan ada 4 makhluk di sini, dan memiliki lingkar yang penuh dengan mata. Nah, ini bagian daripada lingkar mereka. Mereka memiliki mata, penuh dengan mata. Dan makhluk-makhluk itu terangkat, maka roda-roda ini pun ikut terangkat. Kemudian Yehezkiel menyaksikan di atas kepala mereka ada cakrawala, ya. Ada cakrawala, ada yang menyerupai tahta di sini. Kelihatan seperti rupa manusia, seperti busur pelangi. Dan di ayat 28 dikatakan rupanya itu adalah kemuliaan Tuhan. Jadi di sini dalam Yehezkiel pasal 1, Tuhan berada di atas 4 makhluk ini. Kita bertanya selanjutnya, makhluk apa yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal 1 ini? Yang disaksikan olehnya ini. Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Raja, halaman 311, paragraf kedua mengatakan, di tepi Sungai Kebar, Yehezkiel melihat suatu angin badai yang tampaknya bertiup dari utara. Jadi ini kalau dari utara menurut Yesaya pasal 14 ayat 13 itu adalah melambangkan sorga. Ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia di atasnya. Di atas tahta lasurit ada Dia yang kekal. Dan melingkungi tahta itu ada sebuah pelangi, lambang rahmat ilahi. Ia yang duduk di atas kerubim. Jadi Tuhan duduk di atas kerubim. Lebih jauh Education juga mengatakan di halaman 178, sementara kesulitan-kesulitan yang berputar seperti roda berada di bawah tangan, di bawah kepak kerubim itu. Jadi di sini kita lihat bahwa yang disaksikan oleh Yehezkiel adalah Tuhan berada di atas kerubim. Mari kita lanjutkan. Di dalam Prophet and Kings, untuk mengomentari hal ini ya, Ellen G. White di dalam bukunya Prophet and Kings halaman 499 dan 500 mengatakan, dalam sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, dan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan tampak seperti bergantung pada kehendak dan kecakapan manusia. Jalannya peristiwa-peristiwa tampaknya kebanyakan ditentukan oleh kekuatan, ambisi, atau pemikiran manusia yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Tetapi dalam firman Allah tirai itu tersingkap dan kita memandang dari atas.
dari belakang, bahkan di balik seluruh permainan dan sandiwara, dari keinginan dan kuasa dan nafsu manusia, agen-agen Dia yang Maha Pemurah secara diam-diam dan tekun melaksanakan petunjuk-petunjuk dari kehendaknya sendiri. Dari Yeskel pasal 1 ini kita mendapatkan bukti bahwa Tuhan datang mengunjungi bumi menggunakan salah satu dari tahtanya. Di sini Alkitab mencatat ada 4 peristiwa di mana Tuhan duduk pada 4 takhta yang berbeda. Kita umumnya sudah tahu bahwa Allah memerintah dari takhta kekekalannya itu, takhta itu terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Jadi disebut takhta administratif. Dari sinilah Bapa dan Yesus Kristus memerintah. Ya. Yesus duduk di sebelah kanan Bapanya. Kemudian takhta yang berikutnya adalah takhta Wahyu 4 dan 5. Ini sama dengan Daniel 7 ayat 9 dan 10. Ini takhta penghakiman. Anak domba yang tersembelih itu, atau Yesus, dia berdiri di hadapan Bapa, bukan duduk di sebelah kanan. Ya, ini kita bisa lihat di gambar di sini. Yesus sebagai anak domba berdiri di hadapan Bapa, bertugas sebagai imam atau pembela, pengantara bagi orang berdosa. Mengenai pelajaran ini, ya Wahyu 4 dan 5 ini, atau mengenai sidang penghakiman ini, saudara bisa menyaksikan di dalam link webinar kami, YouTube ya, Pekabaran Bagi Zaman Ini, webinar yang ke-14. Nah, kedua takhta ini, karena tidak memiliki roda atau tidak memiliki sayap, kita bisa sebut sebagai takhta yang tetap, karena diam di tempat. Kemudian, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 4 dan 6 ya, kalau kita baca mulai dari ayat 1, di situ Yesaya juga melihat Tuhan duduk di atas takhta. Dan takhta ini disebut serafim. Dan serafim ini berbeda dengan Yehezkiel ya, kerubim. Karena serafim memiliki 6 sayap dan Tuhan berada di bawah mereka. Kalau yang kerubim, Yehezkiel pasal 1 yang baru kita baca ini, kerubim memiliki 4 sayap dan Tuhan berada di atasnya. Jadi ini berbeda. Dan karena mereka memiliki sayap atau memiliki roda juga, maka takhta di mana Tuhan ini duduk adalah merupakan suatu takhta yang bergerak, yang bisa berpindah. Ellen G. White mengatakan sebagai bukti yang lain ya, di dalam early writing halaman 55, di mana sewaktu Bapa dan Yesus pindah dari takhta kekekalan masuk ke ruang Maha Suci, kita melihat, saya melihat Bapa bangkit dari takhta dan dengan kereta yang menyala pergi ke ruang yang Maha Kudus di dalam tabir dan duduk. Kemudian Yesus bangkit dari takhta, kemudian sebuah kereta berawan dengan roda seperti nyala api dikelilingi oleh malaikat datang ke tempat Yesus berada. Dia melangkah ke dalam kereta dan dibawa ke tempat tersuci di mana Sang Bapa telah duduk. Di sana saya melihat Yesus, seorang imam besar yang agung, berdiri di hadapan Bapa. Ya, jadi bukti bahwa Wahyu 4 dan 5 itu berbicara mengenai tata pengadilan. Ya, jadi di sini Yesus dan Bapa menggunakan salah satu keretanya untuk berpindah ke bilik yang Maha Suci. Baik, saudara-saudara, untuk pertanyaan yang penting untuk kita jawab adalah tujuan dari kedatangan ini. Apa tujuan dari kedatangan kereta Yeskel 1? Tuhan mengunjungi bumi dengan kerubimnya. Yeskel 1 ayat 28, kita tahu bahwa tatkala aku melihatnya, Yeskel mengatakan, aku sujud menyembah, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ellen G. White mengomentarinya dalam buku Para Nabi dan Bapa, buku 1 halaman 364 paragraf 2 mengatakan, dan dari antara kerubim ini, Allah menyatakan kehendaknya. Jadi Tuhan datang, Dia menyampaikan suatu pekabaran kepada Yehezkiel. Kepada siapa pekabaran itu ditujukan? Menurut Yehezkiel pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1, 4, 5, dan 7, Nabi itu dikatakan membawakan pekabarannya kepada seluruh isi rumah Israel. Dia menyebutkan Israel dan Yehuda. Mari kita amati penyelidikan kita selanjutnya. Kita uji penyelidikan kita bahwa Yeskel di sini diutus untuk berbicara kepada Israel. Israel yang mana?
Kita tahu dalam sejarah bahwa sewaktu Yehezkiel memperoleh khayal nubuatan ini, Israel dan Yehuda sudah ditawan. Ya. Pada tahun 722-723 sebelum tarik Masehi, Israel sudah dibawa oleh Asyur atau Assyria. Sudah tidak ada lagi di tanah perjanjian. Yehuda pun sama, dalam tahun 586 sebelum tarik Masehi sudah ditawan oleh Nebukadnezar ke Babylon. Jadi dengan kata lain, tidak ada lagi namanya Israel atau Yehuda di tanah perjanjian. Membuktikan bahwa apa yang Yehezkiel saksikan ini tidak ditujukan kepada Israel pada zaman itu. Poin yang kedua, bahwa bangsa Yahudi dan sidang Kristen belum pernah memahami nubuatan dari hal Yehezkiel pasal 1 ini. Dan di pasal ke-9, ya, kalau kita baca dari keseluruhan penglihatan Yehezkiel itu, Yehezkiel pasal 9 ini menunjukkan suatu peristiwa yang berlaku kepada sidang di akhir zaman. Lebih lanjut, sebagai bukti yang lain lagi bahwa nubuatan ini adalah tentunya berlaku kepada Israel di akhir zaman. Dan Yehezkiel sendiri, ya, poin yang penting juga di sini, Yehezkiel sendiri dalam Yehezkiel 3 ayat 15 mengatakan, demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar, di Tel Abib. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Saudaraku, Yehezkiel sendiri, nabi itu di mana Tuhan sendiri datang dan memperlihatkan penglihatan kepada Yehezkiel di tepi sungai Kebar ini, tidak memahami, tertegun, ya, dia bengong, takjub, tidak tahu apa ini sebenarnya. Dan orang-orang buangan pun mereka tidak memahaminya. Itu tercatat di dalam Yehezkiel pasal 11. Mereka tidak memahami. Karena itu tidak penting bagi mereka untuk diketahui. Sebagaimana yang Daniel sampaikan di dalam Daniel 12 ayat 4 dan 10. Meteraikanlah nubuatan sampai kepada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Hanya orang bijaksana yang memahami tentang nubuatan. Ini menunjukkan bahwa nubuatan merupakan suatu makanan kebenaran sekarang bagi umatnya. Dan di akhir zaman ini, sidang yang ada di akhir zaman itu adalah sidang Laodikia. Adalah nama nubuatan dari Masehi Advent hari ke-7. Ini menunjukkan bahwa nubuatan Yehezkiel ini berbicara khusus dan lebih banyak kepada kita sebagai orang-orang Masehi Advent di akhir zaman ini. Tidak ditujukan kepada orang Israel zaman dahulu. Karena Yehezkiel menyaksikannya itu, mereka sudah tidak ada. Lebih lanjut, Ellen G. White menegaskannya di dalam Selected Messages, buku 3, halaman 338, paragraf 1 mengatakan, masing-masing nabi dahulu berbicara lebih sedikit untuk waktu mereka daripada untuk waktu kita. Sehingga nubuatan bagi mereka itu, ya, adalah berlaku untuk kita. Saudara perhatikan di sini, nabi-nabi yang menyaksikannya, Ellen G. White mengomentari hal ini, bahwa nabi-nabi menyaksikan khayal-khayal nubuatan ini, mereka sangat rindu untuk memahaminya. Daniel sendiri pun pingsan sampai berhari-hari. Yehezkiel termangu-mangu, ya, seperti takjub dan tidak tahu apa yang mau dia katakan. Seperti itulah kalau kita membayangkan kejadian itu. Karena suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan tidak berkenan untuk memberitahukan, ya, arti daripada penglihatan mereka ini. Karena apa? Dikatakan di sini, itu berlaku kepada kita. Lebih banyak berlaku kepada kita. Dan dengan tegas, Ellen G. White sebagai pendiri daripada sidang di akhir zaman ini mengatakan di dalam buku Gospel Workers halaman 148 paragraf yang pertama. Para pendeta harus menyampaikan perkataan nubuat yang pasti sebagai landasan iman umat Masehi Advent hari ke-7. Nah, perhatikan
Jadi kita sebagai suatu sidang di akhir zaman ini, landasan kita itu adalah nubuatan. Nubuatan merupakan kebenaran sekarang bagi kita yang perlu kita ketahui. Karena Tuhan sedang berbicara kepada kita, mengungkapkan semua kebenaran pada saat ini, ya, di akhir zaman ini. Ini adalah merupakan suatu landasan iman. Kalau kita memiliki suatu landasan, ya, suatu bangunan yang tidak kokoh, maka tidak akan tahan berdiri. Jadi dalam iman kita harus memiliki suatu kekuatan. Itu adalah apa? Nubuatan. Ya, nubuatan adalah landasan daripada gereja Masehi Advent hari ke-7, di mana gereja Masehi Advent hari ke-7 dibangun berdasarkan ungkapan nubuatan. Mari kita lanjutkan. Jadi pekabaran itu jelas ditujukan kepada siapa? Kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Saya mengajak kita setelah kita memperhatikan pasal yang pertama ini, tentunya ya, sebagai pelajar-pelajar Alkitab, kita selidiki dengan cermat bahwa pasal yang pertama ini dilanjutkan kepada pasal yang kedua dan ketiga. Sebagai bukti kita lihat di sini bahwa terlihat bahwa pasal yang kedua dihubungkan dengan kata penghubung dan pasal ketiga, ya, pasal kedua dihubungkan dengan kata penghubung dan pasal ketiga dihubungkan dengan lagi pula. Jadi ini menunjukkan bahwa kejadian di pasal 1 berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, umatnya di akhir zaman? Yehezkiel 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus kamu kepada Bani Israel, kepada suatu bangsa pemberontak, yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka melawan aku, bahkan sampai hari ini. Karena mereka adalah anak-anak yang kurang ajar dan keras hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Saudaraku, ayat firman ini mengatakan bahwa waktu Tuhan datang menyampaikan pekabaran kepada Yehezkiel dan ditujukan kepada Bani Israel, di sini dikatakan rumah suatu bangsa yang memberontak terhadap Tuhan. Anak-anak yang kurang ajar dan keras hati. Tetapi Yehezkiel harus menyampaikan, beginilah firman Tuhan. Nah, selanjutnya, di dalam Yehezkiel 3 ayat 4-6 dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Jadi kalau kepada bangsa asing dikatakan, mereka akan mendengarkan. Tetapi kepada bangsa Israel, firman ini datang. Suatu bangsa yang bukan bangsa asing atau yang berberat lidah. Artinya memiliki pekabaran yang sama. Memiliki bahasa firman yang sama. Yehezkiel harus menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi bukan kepada umat yang lain, bukan kepada bangsa yang lain. Kata-kata instruksi ini juga pernah Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 10 ayat 5-6 bahwa 12 murid Yesus itu diutus. Tuhan pesankan kepada mereka untuk jangan menyimpang kepada bangsa lain, tetapi kepada yang hilang, ya, domba-domba yang hilang dari antara siapa? Dari antara umatnya kaum Israel, ya. Nah, siapa Israel di akhir zaman? Nah, ini sudah sering kali juga kita webinarkan, ya, kutipan ini, ya, bahwa Masehi Advent hari ke-7 adalah Israel masa kini. Testimonies volume 9 halaman 164 paragraf 1.
Jadi ini menguatkan kita. Jadi kalau kita ke depan, kalau kita berbicara firman Tuhan, ya dari kitab Yeskiel 2 dan 3 ini kepada Israel dan Yehuda, dia sedang berbicara kepada Israel masa kini, yaitu siapa? Gereja Masehi Advent hari ke-7, yang sedang ya dikasih Tuhan pekabaran. Jadi dari Yeskiel pasal 2 ayat 3 dan 4 tadi, dan Yeskiel 3 ayat 4 sampai 6, kata-kata firman ini mengandung arti yang sangat penting bagi kita semua. Ya, ini mengungkapkan bahwa pekabaran yang diperoleh oleh Nabi itu adalah hanya bagi siapa? Bagi umat Allah. Dan bahwa karena itulah, dengan perluasan yang logis, maka seluruh khayal di mana terdapat pekabaran itu sebagai bagiannya akan menemukan kegenapannya pada suatu masa di mana Tuhan mengirimkan amaran. Karena sidangnya dikatakan berada dalam suatu kondisi kerohanian yang sangat rendah. Ya. Yaitu apa disebutkan di sini? Kurang ajar dan keras hati. Suatu rumah yang mendurhaka. Saudaraku, kata-kata ini memang terlihat keras dan tegas, tapi bukan saya yang mengatakannya, saudara. Tuhan sendiri yang berfirman di dalam Yeskiel pasal 2 dan 3. Nah, mari kita lanjutkan. Umat yang kurang ajar dan keras hati, anak-anak yang kurang ajar dan keras hati ini, kita lihat, karena dia berbicara kepada sidang di akhir zaman, tuduhan dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 18 terhadap orang-orang Laodikia. Apa tuduhannya? Itu adalah suam, ya. Kita sudah tahu itu. Dan tuduhan dari Yeskiel 2 ayat 1 sampai 7 dan pasal 3 ayat 4 sampai 7 itu terhadap isi rumah Israel itu adalah sama. Maka satu tuduhan itu merupakan pelengkap bagi tuduhan yang lain. Yang satu merupakan wahyu atau ungkapan dari apa yang dinubuatkan oleh yang lainnya. Ya. Jadi apa yang Yohanes sampaikan di dalam Wahyu 3 mengenai sidang Laodikia itu adalah sudah dinubuatkan oleh Yeskiel di dalam bahasa Yeskiel 2 dan 3 sebagai suatu umat yang kurang ajar dan keras hati. Jadi tuduhan Laodikia yang adalah suam itu adalah berlaku kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Lebih tegas di sini Ellen G. White mengatakan di dalam Testimonies, ya kita lihat di sini Testimonies volume 3 halaman 252. Nabi Tuhan mengungkapkan, kesesatan yang lebih besar dapat datang menghinggapi pikiran manusia daripada suatu keyakinan bahwa mereka adalah benar. Padahal mereka semuanya keliru. Pekabaran dari saksi yang benar itu menemukan umat Allah dalam suatu kesesatan yang menyedihkan. Ya, jadi bukan dalam kondisi yang sempurna. Namun, mereka jujur dalam kesesatan itu. Mereka tidak tahu bahwa kondisi mereka adalah menyedihkan pada pemandangan Allah. Sementara orang-orang dalam kondisi kerohanian yang tinggi ini, maka pekabaran dari saksi yang benar itu memecahkan ketenangan mereka dengan tuduhan yang mengejutkan mengenai keadaan mereka yang sebenarnya, yaitu buta rohani, melarat rohani, dan sengsara rohani. Kesaksian yang sedemikian tegas dan keras itu tidak mungkin salah, karena adalah saksi yang benar itu sendiri yang membicarakannya, dan kesaksiannya itu pasti benar. Ya. Jadi Tuhan yang mendiagnosa penyakit malaikat sidang Laodikia ini. Sidang Laodikia ini dalam kesesatan yang besar. Yaitu apa? Suam ya. Buta rohani, melarat rohani, dan sengsara rohani atau suam. Mari kita lanjutkan. Inilah bagaimana masa di mana sidang itu merosot. Ya. Ellen G. White mengatakan di dalam Testimonies volume 6 halaman 371 bahwa Tuhan tidak bekerja sekarang untuk membawa banyak jiwa ke dalam kebenaran karena adanya anggota-anggota sidang yang belum pernah bertobat, dan orang-orang yang pernah bertobat mereka itu sebaliknya telah murtad kembali. Pengaruh apakah yang dapat dibuat oleh anggota-anggota yang tidak bertobat ini kepada orang-orang baru? Bukankah mereka akan menyia-nyiakan pekabaran karunia Allah itu yang seharusnya dibawakan oleh umat Tuhan? Jadi di sini kita perhatikan kemerosotan sidang seperti ini, ya. Setiap orang hendaknya bertekad untuk mengetahui kejelekan perkaranya. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh
segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan jiwamu sendiri. Ya. Jadi karena Tuhan di sini mengatakan bahwa isi rumah Israel ini kurang ajar dan keras hati, maka tentunya setiap orang harus memperhatikan, dia harus bertekad untuk mengetahui kejelekan perkaranya. Karena tuduhan saksi yang benar ini adalah pasti benar. Nah, apa isi pekabaran itu? Mari kita baca di dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 9. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah kitab, ya, sebuah gulungan kitab. Yehezkiel 3 ayat 1-3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Maka kubuka mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Jadi makan kitab dan manis seperti madu ini berbeda dengan kitab yang dimakan oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 10. Karena Yohanes memakan kitab itu manis di mulut tapi pahit di perut, menimbulkan kekecewaan pahit. Tetapi yang dimakan oleh Yehezkiel di sini, gulungan kitab ini manis rasanya di dalam mulut. Ini menunjukkan bahwa utusan-utusan itu mematuhi Tuhan dan mereka mencintai firman-Nya melebihi segala-galanya yang lain. Ya. Mereka itu menjunjung tinggi ilham. Jadi ini merupakan suatu bukti Alkitab yang sangat meyakinkan dan sangat tepat. Dengan juru-juru kabar Tuhan pada saat ini, yang mengungkapkan pekabaran pada zaman itu, yaitu orang-orang Davidian. Mereka mencintai Tuhan dan kebenarannya melebihi segala-galanya, termasuk harga diri mereka. Kenapa? Karena didorong oleh kasih mereka kepada Tuhan dan kebenarannya, maka mereka sangat mengasihi Tuhan Allah. Ya, mereka sangat mengasihi umat Allah yang kondisi kerohaniannya ini adalah sangat menyedihkan pada pemandangan Tuhan. Nah, dikatakan, makanlah gulungan kitab itu, ya, dan pergilah berbicara kepada isi rumah Israel. Kitab yang dimakan itu tidak mungkin yang lain selain daripada Alkitab, ya. Dari mana keluar pekabaran? Ya. Dikatakan selanjutnya bahwa maka heran terdapat di dalamnya sebuah gulungan dari sebuah kitab, lalu dibukanya gulungan kitab itu di hadapanku. Maka adalah yaitu tertulis di dalamnya dan di luarnya, dan adalah tertulis di dalamnya beberapa ratapan, tangisan, dan celaka. Ya, Yehezkiel 2 ayat 9 dan 10. Jadi gulungan kitab ini, ya, ada tertulis di dalam dan di luar. Dan yang tertulis di dalamnya itu berisikan ratapan, tangisan, dan celaka. Ya. Ini adalah suatu pekabaran yang mengejutkan, karena ada ratapan, tangisan, dan celaka. Tertulis di dalam, artinya nubuatan firman Allah saja yang memberitakan semua kutuk dan berkat di dalam Alkitab. Ya. Dan tertulis di luar artinya catatan yang pasti mengenai kegenapan yang terdapat di dalamnya yang sudah merupakan sejarah. Ya. Dengan kata lain dikatakan di sini bahwa pekabaran yang dibawakan itu, ya, terdapat dalam bentuk taib dan anti taib, dalam contoh dan contoh persamaannya. Jadi pekabaran ini tidak akan gagal, melainkan akan menyelesaikan misinya dengan pemeteraian 144.000. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan datang di dalam Yehezkiel pasal 1, suatu rangkaian ceritanya sampai kepada Yehezkiel pasal 9 dan 10. Dan akan menyelesaikan misinya dengan pemeteraian mereka 144.000. Apa yang Yehezkiel saksikan di dalam Yehezkiel 9 dan apa yang Yohanes saksikan dalam Wahyu pasal 7, Ellen G. White dalam Testimonies to Ministers halaman 445, bahwa itu adalah peristiwa yang sama. Saudaraku, ya. Di sini Tuhan menghadapkan hidup dan mati pada kita pada kesempatan ini.
Ya. Dikatakan bahwa kitab itu tertulis di dalam, ya, berisikan ratapan, tangisan, dan celaka. Ellen G. White mengatakan dalam Maranatha halaman 240, paragraf 2 dan 3. Tandai poin ini dengan seksama. Ya. Disuruh kita memperhatikan mereka yang menerima tanda murni kebenaran yang dikerjakan di dalam diri mereka oleh roh kuasa Roh Kudus, yang dilambangkan oleh tanda oleh orang yang berbaju lenan, adalah mereka yang berkeluh kesah dan menangis karena semua kekejian yang akan dilakukan di dalam gereja. Golongan yang tidak berduka atas kemerosotan rohani mereka sendiri, juga tidak meratapi dosa-dosa orang lain, akan dibiarkan tanpa meterai Allah. Jadi tulisan pekabaran mengerikan membayangkan pembantaian Yeskiel 9 ini. Ini adalah suatu rangkaian peristiwa. Jadi datangnya Nabi Tuhan kepada nabinya, ya, dalam kondisi kerohanian yang sangat mendurhaka ini, karena mereka melakukan berbagai kekejian. Hanya orang yang berkeluh kesah dan menangis karena semua kekejian yang dikatakan di sini, bahwa di dalam sidang itu dilaksanakan kekejian itu, mereka lah yang akan memperoleh meterai. Inilah maksudnya bahwa kitab itu berisikan di dalamnya, ya, suatu ratapan, tangisan, dan celaka, suatu pekabaran amaran, datangnya penghukuman bagi isi rumah Tuhan. Nah, Yeskiel pasal 9 ini sesuai dengan satu manuskrip rilis, ya, manuskrip rilis dari 1 halaman 260, bahwa semua perkataan ini akan digenapi sebagaimana tertulis. Baca dan pelajari Yeskiel 9. Testimoni 15 halaman 211 bahwa sidang Tuhan sebagai rumah Tuhan adalah yang pertama merasakan pukulan murka Allah. Jadi sidang yang pertama sekali mendapatkan pukulan murka Allah. Sebagaimana yang 1 Petrus 4 ayat 17 katakan bahwa penghakiman itu dimulai di dalam rumah Allah. Meliaki 3 ayat 1-3, Tuhan datang tiba-tiba ke bait sucinya, ke dalam sidangnya. Siapakah yang tahan berdiri apabila ia datang? Siapakah yang mampu bertahan menghadapi Tuhan apabila Tuhan kelihatan? Ini juga sama yang disaksikan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 66 ayat 15. Ya, Yesaya 66 ayat 15 dan 16. Untuk pemahaman yang lebih mendetail tentang misteri hari Tuhan yang besar dan mengerikan ini, ungkapan Yeskiel pasal 9 ini lebih jelas saudara saksikan dalam webinar yang kelima dari link YouTube kami, Pekabaran Bagi Zaman Ini. Jadi ini pun sama seperti yang dilukiskan di dalam, ya, berbagai perumpamaan tentang pemisahan lalang dan gandum. Ya, pemisahan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Nah, siapakah juru kabarnya? Dalam Yeskiel 3 ayat 17, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah kepada mereka atas namaku. Yeskiel 2 ayat 5, dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi di sini Yeskiel diangkat sebagai penjaga kaum Israel. Ya. Nabi ini sebagai penjaga Israel. Tuhan tidak berbicara, ya, kepada yang lain terkecuali kepada hamba-hambanya para nabi, Amos 3 ayat 7, untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya. Dalam Hosea 12 ayat 10 dan 13, Israel keluar dari Mesir dituntun oleh nabi dan dia dijaga oleh nabi. Jadi bila mana Yeskiel memperoleh firman Tuhan ini, dia berbicara kepada kaum Israel sebagai penjaga Israel. Dan Israel ini, pada saat ini, Israel zaman sekarang ini, mereka harus tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Ada seorang nabi di tengah-tengah mereka. Siapakah itu? Inilah yang diramalkan atau dinubuatkan oleh Ellen G. White di dalam Testimonies to Ministers halaman 475. Nubuatan harus digenapi. Tuhan berfirman, bahwasanya aku mengutus,
Ya, kepadamu Elia nabi itu mendahului datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Dan apabila ia muncul, orang-orang akan mengatakan, Anda terlalu bersungguh-sungguh. Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Marilah aku beritahukan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu. Ini pun dikutip dari Review and Herald Februari 1890. Jadi saudaraku, kata-kata Anda terlalu bersungguh-sungguh, Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dengan cara yang sepatutnya, marilah aku beritahukan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu menunjukkan bahwa kata-kata Yeskiel di dalam Yeskiel 2 ayat 5 adalah sangat tepat, bahwa mereka adalah suatu rumah yang memberontak. Pekabaran Tuhan tidak disambut oleh umatnya. Pekabaran itu ditolak. Namun engkau sebagai penjaga Israel, Tuhan katakan harus menyampaikan pekabaran itu kepada mereka, mau mereka mendengar atau tidak mendengar. Untuk penjelasan yang mendetail mengenai Elia ini, sudah kita webinarkan dalam webinar yang pertama dan ketiga. Silakan saudara saksikan di link YouTube ya, pekabaran bagi zaman ini. Nah, mari kita lanjutkan seperti apa tantangan pekabaran ini. Ya, inilah tantangan-tantangan dari ya orang-orang Davidian yang menyampaikan pekabaran kepada sidang pada zaman ini. Pertama, dikatakan, dan lagi aku akan melekatkan lidahmu pada langit-langit mulutmu, sehingga kamu akan menjadi bisu. Tetapi apabila aku berfirman kepadamu, aku akan membukakan mulutmu, dan kamu harus mengatakan kepada mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Barang siapa yang mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan barang siapa yang tidak mau mendengar, biarlah ia menolak. Karena mereka adalah suatu rumah yang memberontak. Yeskiel 3 ayat 26 dan 27. Ya, jadi dikatakan di sini suatu rumah yang memberontak. Tuhan berfirman, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini sebagai bukti di dalam Testimonies to Ministers halaman 300. Mereka tidak dapat mengenali pekerjaan Allah itu apabila seruan keras dari malaikat ketiga itu kelak dikumandangkan. Apabila terang terus maju menerangi bumi, maka gantinya mereka datang membantu pekerjaan Tuhan. Mereka justru akan membatasi pekerjaannya untuk memenuhi pendapat-pendapat mereka yang sempit. Akan ada di antara kita orang-orang yang mau mengendalikan pekerjaan Allah untuk memaksa kemauannya sampai kepada pergerakan-pergerakan apa saja yang dapat dibuat apabila pekerjaan itu maju di bawah pengendalian malaikat itu yang akan menggabungkan diri dengan malaikat ketiga dalam pekabaran itu untuk diberikan kepada dunia. Dalam pekerjaan besar yang terakhir, hanya sedikit orang-orang besar yang akan ikut serta. Ini akibat dari ketidaksetiaan pengawal yang pertama itu, maka Tuhan menghadirkan Yeskiel. Dan juga adalah orang-orang yang menyampaikan pekabaran Yeskiel, pria dan wanita yang berkeluh kesah dan berseru karena kekejian yang dilakukan di tengah-tengah umat Allah. Jadi pekabaran yang murni itu, ya dia tidak itu disampaikan dengan apa? Dengan benar-benar demikianlah firman Tuhan, dan menentang secara mutlak ya pencemaran ucapan manusia itu. Jadi para utusan di sini dikatakan akan dibuat Tuhan bisu. Ya, mereka hanya berbicara apabila Tuhan menyampaikan kepada mereka pekabaran itu. Ya, Tuhan dikatakan di dalam ayat ini, apabila Tuhan berbicara, maka engkau harus menyampaikan. Ya, kalau Tuhan melekatkan lidahmu pada langit-langit mulutmu, maka umatnya tidak akan menyampaikan pekabaran itu. Karena mereka benar-benar menjunjung tinggi ilham. Mereka menyampaikan demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang orang-orang Davidian sampaikan, ya, apabila mereka datang kepada sidang, adalah demikianlah firman Tuhan. Bukan karena ucapan manusia, tetapi karena Tuhan sedang berbicara kepada umatnya saat ini dalam kondisi kerohanian yang sangat rendah. Inilah bukti. Ya, salah satu bukti dari Yeskiel pasal 1 sebagai pekabaran orang-orang Davidian. Ya, dalam bukti yang lain lagi dalam Yeskiel pasal 2 ayat 6, ya, tantangan yang dihadapi ya
Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun mereka di tengah-tengah onak, ya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal di dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi ini sangat berkali-kali ya, firman Tuhan ungkapkan bagaimana umat Tuhan tidak menyambut pekabaran Tuhan. Orang-orang yang diutus, dikatakan di sini, Tuhan mengutus mereka seperti ke tengah-tengah onak dan duri, tinggal dekat para kalajengking. Dan di dalam Yeskiel 3 ayat 8-9, tantangan yang lain lagi dikatakan di sini, lihat, aku meneguhkan wajahmu melawan wajah mereka itu, dan meneguhkan dahimu melawan dahi mereka itu. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan dahimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudara saksikan di sini, Tuhan menyampaikan pekabaran ini kepada umatnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Inilah mengapa orang-orang Davidian menyampaikan pekabaran, karena Tuhan meminta kepada mereka supaya mereka meneguhkan dahi mereka seperti batu intan yang sangat keras. Karena mereka menghadapi suatu rumah pemberontak. Dan poin yang keempat, Tuhan membubuhkan tali dan mengikat mereka. Yeskiel 3 ayat 25 dan 26 mengatakan, tetapi kamu hai anak manusia, bahwasanya mereka akan membubuhkan tali padamu dan mereka akan mengikat engkau dengan mereka sehingga engkau tidak dapat keluar dari antara mereka. Dan tiada lagi engkau menjadi penegur kepada mereka, karena mereka adalah sebuah rumah yang memberontak. Ya, jadi siapa yang mengikat mereka ini? Tuhan yang mengikat. Ya, Yeskiel dan orang-orang yang berkeluh kesah dan berseru karena kekejian yang terjadi di dalam sidang pria dan wanita. Inilah satu alasan yang sangat tepat kenapa Yeskiel mengadakan pengepungan di dalam Yeskiel pasal 4. Tuhan tidak mengutus ya kita kepada gereja luar sana. Inilah mengapa orang-orang Davidian tidak membangun gereja. Mereka tidak pergi menyampaikan pekabaran keluar. Inilah salah satu alasan di dalam Yeskiel pasal 4 di mana sidang Tuhan itu sedang dikuasai oleh musuh. Dan Yeskiel diperintah untuk mengepung. Saudara bisa menyaksikan penjelasan yang mendetail di webinar kami, webinar yang ke-41 dan ke-42 di link YouTube Pekabaran Bagi Zaman Ini. Jadi Review and Herald 11 Januari 1887 mengatakan, suatu kekuatan kepada kita yang menyampaikan pekabaran yang dikatakan kuasa ilahi yang memberikan kesuksesan. Dalam penglihatan Yeskiel, tangan Tuhan berada di sayap keruk, ya, di bawah sayap keruk. Ini mengajari hamba-hambanya bahwa kekuatan ilahilah yang memberi mereka kesuksesan. Dia akan bekerja dengan mereka jika mereka mau menyingkirkan kejahatan dan menjadi suci dalam hati dan kehidupan. Dia yang tidak terlelap, yang terus-menerus bekerja untuk mencapai rencananya, dapat melanjutkan pekerjaan besar dengan harmonis. Apa yang tampak bagi pikiran terbatas, terjerat dan rumit, tangan Tuhan dapat mengaturnya dengan sempurna. Dia dapat menyusun cara dan sarana untuk mengagalkan tujuan dari para penasihat jahat dan mereka yang merencanakan kejahatan. Jadi Yeskiel pasal 1 ini juga mengungkapkan bagaimana Tuhan akan menyelesaikan misi ini dengan berhasil. Ya, dimulai dengan saudara-saudara yang bekerja demi keselamatan sidangnya, ya, saudara-saudara Davidian menyampaikan pekabaran, berkeluh kesah dan berseru karena kekejian yang dilakukan di tengah-tengah sidang. Nah, pelajaran dari Yeskiel 1 ini akan dilanjutkan di dalam pertemuan kita berikutnya. Dan pada tahap pertama ini sudah jelas bagi kita semua bahwa Tuhan datang kepada Nabi Yeskiel Antitype dan menugaskannya untuk menyampaikan pekabaran kepada umat Masehi Advent hari ke-7 yang suam, yaitu rumah yang mendurhaka, ya. Ini pengungkapan Yeskiel pasal 1 ini adalah suatu bukti dari pekabaran Davidian yang dibawakan kepada sidang Masehi Advent hari ke-7. Dan bagaimana hasil akhir dari pekabaran amaran penghakiman yang dikhususkan kepada gereja Masehi Advent hari ke-7? Hasil akhirnya apa? Memunculkan pekerja Injil yang terakhir, yaitu siapa? Mereka yang 144.000 itu.
Nah, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, kita akan sampai kepada tahap 2-nya. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa penglihatan Yeskiel pasal 1 ini mengungkapkan bumi dikunjungi oleh Tuhan. Dan pekabaran Davidian ternyata sudah dinubuatkan di dalam Yeskiel pasal 1, 2, dan 3 ini. Pekabaran ini pertama-tama ditujukan kepada Sidam, karena kondisi Sidam dalam keadaan kurang ajar dan keras hati. Suatu rumah yang mendurhaka atau suam. Inilah alasan mengapa pekabaran Davidian hanya dikhususkan kepada Sidam. Bahwa pekabaran amaran itu berisikan ratapan, tangisan, dan celaka, yaitu kegenapan dari pembersihan Sidam masih ayat benar ke-7. Mengingatkan akan peristiwa yang mengerikan ini yang akan terjadi menimpa saudara-saudaranya di dalam Sidam. Maka orang-orang Davidian diminta Tuhan, orang-orang Davidian diminta Tuhan untuk menyuarakan pekabaran ini hanya kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Inilah alasannya. Davidian tidak menyampaikan pekabaran kepada luar berdasarkan nubuatan Yeskiel pasal 1, 2, dan 3 ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Praise the Lord.